5J, 5 jangan. Mm-mm. Jangan di staples, jangan dirusak, jangan dibasahi, jangan dicoret-coret. Nah, misalkan satu lagi apa istilahnya itu? Jangan diremas. Nah, dari 5J, dari 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu dan tokoh yang menginspirasi. Bersama dengan saya, Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sama seperti episode-episode sebelumnya, pada episode hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan menginspirasi. Langsung saja kita sambut Bapak Abdul Karim dari Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aulia. Bagaimana nih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Bapak juga bisa nih sapa Sobat Jubel sekalian. Silahkan Pak. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, saya Abdul Karim. Saya adalah pegawai Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, di mana saya sebagai Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah. Tolong disimak acara ini dengan Kak Aulia, mudah-mudahan dapat berguna. Terima kasih. Baik Pak, bagaimana nih kesan Bapak saat berkunjung ke SMA Plus Negeri 17 Palembang? Wah, ini luar biasa, ini SMA Jubel ini. Saya tahu Jubel bahasa-bahasa anak-anak sekarang ya, Jubel 17. Tapi malah saya nggak kebayang loh, rupanya plus. Jadi Jubel plus ya. Nah, Jubel plus. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Plus 17 yang telah memberi tempat, waktu, dan kepada anak-anakku semua untuk ikut dalam edukasi Cinta Bangga Pam Rupiah yang sekarang berlangsung di Aula B ya kalau nggak salah ya. Nah, terima kasih semuanya, saya luar biasa bisa hadir di sini dan baru pertama kali inilah saya bisa melihat SMA Plus 17 ini dengan ruang atau lingkungan yang sangat nyaman, tenang, jadi adik-adik atau anak-anakku semua dapat belajar dengan maksimal. Itu yang menurut saya luar biasa itu juga. Baik Pak, tadi kan ada sempat dibilang mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Mungkin ada nih Sobat Jubel yang masih sedikit asing dengan kata tersebut. Mungkin bisa Bapak jelasin lebih lanjut? Oke. Jadi kebetulan untuk tahun ini sebetulnya sih dari mulai tahun 2000 ya. Dari tahun 2000 itu kita itu sudah dimulai dengan kata-kata 3D. Iya benar. Ya kan, 3D kan misalkan 3D dilihat, diraba, diterawang. Itu adalah ciri-ciri keaslian rupiah. Jadi yang kita harus tahu adalah ciri-ciri keaslian rupiah, bukan ciri-ciri uang palsu. Nggak ada ciri-ciri uang palsu, ada ciri-ciri keaslian rupiah. Nah, secara sederhana kita masukkan dalam 3D itu. Dilihat bahwa di uang kita itu rupiah itu gambarnya jelas sekali, ya kan? Jelas, terang, baik, ya kan? Terus dilihat, setelah itu diraba. Nah, kalau misalkan kita raba, bahwa diraba itu uang itu akan sedikit kasar, dan itu tampak atau kita bisa rasakan itu di nominal atau dicetakan nominal dan cetakan angkanya. Nah, untuk yang diterawang itu kita bisa lihat nama istilahnya itu watermark. Watermark itu di sisi uang sebelah kanan yang normal itu dia ada itu yang tengah-tengahnya itu putih dalam uang itu. Nah, di situ itu kita bisa terawang. Ada gambar siapakah di situ? Yang jelas gambar pahlawan, bukan gambar yang kita cintai. Nah, dari 3D itu larilah akhirnya ke 5J, sorry. 5J, 5 jangan. Jangan di staples, jangan dirusak, jangan dibasahi, jangan dicoret-coret. Nah, misalkan satu lagi apa istilahnya itu?
jangan diremas. Nah, dari 5J, dari 3D, 5J untuk meyakinkan atau untuk lebih kita bangga dengan rupiah kita atau supaya masyarakat lebih cinta, akhirnya ada CBP. Cinta, bangga, paham rupiah. Cinta, bagaimana kita mencintai uang rupiah kita. Sama kita menjaga orang yang kita kasihi. Orang tua, adik, saudara, atau bisa jadi ya maaf kekasih. Kalau kita punya foto, pasti kita akan jaga baik-baik itu gambarnya itu. Nah, cinta, kita harus bisa menjaga atau merawat uang kita seperti itu. Jangan jadi 5J. Ya kan? Terus bangganya seperti apa? Bangga kita gunakan uang kita. Jangan kita pakai uang lain seperti dolar atau uang-uang negara lain. Nah, situ kita harus bangga. Dan karena kebanggaan kita itu akhirnya kita bisa menjaga NKRI kita, bisa menjaga pulau-pulau kita. Karena kalau pernah dengar dulu ada Pulau Sigitan, Marbian, nah itu kan mereka diambil oleh negara lain, Malaysia. Dikarenakan kita tidak menggunakan uang rupiah kita. Nah, mungkin terus yang satu lagi yang terakhir adalah paham. Bagaimana kita memanfaatkan uang kita. Kita jangan terlalu boros. Kita harus bisa menjaga atau bisa memaksimalkan untuk keperluan kita sehari-hari. Kayak misalkan adik-adik sekarang atau anak-anakku ini, kita mau investasi. Investasi saat ini untuk anak-anakku ini kan masih sekolah, berarti investasinya nabung. Iya, benar. Ya kan? Saya rasa itu sedikit dari saya gitu. Silakan kau lihat. Wow, berarti cinta, paham, dan bangga rupiah ini punya makna yang benar-benar dalam banget. Betul. Ini saya tuh ada pernah dengar kalau uang itu juga berfungsi sebagai identitas suatu bangsa. Nah, mengapa? Uang itu kan mungkin ya di pikiran kami cuman kertas, benda mati gitu. Tapi kenapa bisa jadi identitas dari suatu negara gitu? Iya. Identitas sama juga dengan kita. Kita itu kan punya NIK, punya KTP. Berarti kan salah satu identitas kita. Bagaimana kita akan diakui oleh suatu wilayah, atau kalau untuk lebih tajamnya rupiah ya, sebagai identitas. Bagaimana kita bisa diakui oleh suatu negara lain kalau kita tidak punya identitas. Nah, salah satu identitas itu adalah rupiah. Dan itu ada di undang-undang kan, mata uang kita adalah rupiah. Nah, di rupiah itu tanggung jawab bukan hanya Bank Indonesia, tapi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dulu kita pernah dengar transaksi menggunakan dolar bisa dilakukan. Misalnya anggaplah di Denpasar gitu Bali. Nah, di mana letak wibawa kita sebagai negara yang mempunyai rupiah kalau kita masih menggunakan mata uang lain? Nah, dengan rupiah kita buktikan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar, transaksi juga mudah, dan kita harus lebih bangga bahwa kita benar-benar menjaga rupiah kita untuk kedaulatan negara. Baik. Nah, uang ini juga kan lagi ada cetakan yang baru nih ya, yang emisi terbaru. Nah, mengapa gitu emisi yang lama ditinggalkan dan berganti dengan emisi yang terbaru? Oke Kak Aulia, kalau emisi 2022 ini kebetulan kita memang mencetak 7 ya, 7 pecahan. Kenapa sih kok kita mencetak uang baru? Iya, gitu? benar. Nah, masa uang beredar itu kan kita bisa ngelihat bahwa uang itu kan tidak selamanya uang itu selalu rapi. Uang itu selalu masyarakat menyukai. Itu hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil. Jadi masa daripada uang itu ada yang masanya itu 5-10 tahun. Dan kita melihat kenapa Bank Indonesia itu membuat cetakan terbaru. Nah, salah satunya adalah satu untuk penyegaran. Terus kedua, untuk menghindari pemalsuan uang. Kalau uang itu sudah terlalu lama dan bisa jadi para pelaku pemalsu uang itu lebih lama juga mempelajari apa sih ini yang bisa ada dipalsukan.
Nah, dengan adanya uang baru itu, biar warga atau bangsa Indonesia ini juga lebih segar, bisa membedakan mana yang uang lama, mana yang uang baru. Dan salah satunya adalah menghindari pemalsuan uang dengan banyaknya kode-kode atau banyaknya rahasia-rahasia supaya dari orang-orang itu tidak dapat melakukan pemalsuan. Seperti itu. Oke, ini kan saya juga ada nih ya, amati ukuran dari tiap uang rupiah yang baru beredar ini tuh ada yang ukurannya lebih kecil, ada yang lebih besar gitu, yang uang 1000-nya kecil, 2000-nya agak besar sedikit. Nah, apakah itu juga salah satu cara untuk mengantisipasi uang palsu? Nah, kebiasaan di negara kita ini masih banyak menggunakan dompet lipat. Iya. Nah, kalau dompet lipat, misalkan uangnya terlalu panjang, berarti kan terlipat-lipat, resikonya itu terlalu berlipat-lipat. Seperti tadi kan, jangan dilipat kan istilahnya gitu. Iya, benar. Ya kalau bisa kita menggunakan sekarang dompetnya itu seperti dompet ibu-ibu lah, yang lurus-lurus itu banyak digunakan. Nah, dari situ untuk ukuran dari mulai yang 100.000 sampai yang 1000 itu jaraknya itu palingnya sekitar 1 atau 2 mili. Ada perbedaan, yang jelas itu ada perbedaan. Jangan sampai jarak itu sama. Nah, itu menghindari daripada lipatan-lipatan yang akan terjadi, berarti akan mempercepat lusuhnya uang yang ada di masyarakat. Gitu Kak Aulia. Nah, agar uang ini enggak dilipat, enggak di staples, yang pokoknya yang enggak dari 5J itu kan sekarang zaman modern ini ada yang namanya uang online gitu, uang yang di digital. Itu bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan uang digital? Iya, Kak Aulia memang luar biasa ya saat ini, bahwa masyarakat kita teknologinya sudah semakin maju dan yang sekarang juga lebih simpel. Bisa jadi dibilang bahwa untuk menghindari pemalsuan atau transaksi supaya supaya terhindar dari pemalsuan uang adalah dengan digital. Untuk digital tetap bisa dilaksanakan, dan itu memang salah satu program Bank Indonesia juga, digitalisasi. Nah, dari digitalisasi itu kalau misalkan ada e-money, flash, atau kita juga ada transaksi menggunakan kris. Nah, tapi jangan lupa, segala alat yang kita gunakan itu tetap namanya rupiah. Walaupun digital tapi tetap rupiah. Karena masyarakat kita belum semuanya paham akan teknologi, jadi tetap masih ada uang tunai, uang cash istilahnya. Tapi digital tetap nilainya rupiah. Oke, kalau menurut Bapak nih, apakah 10 tahun atau 20 tahun kemudian akankah nih uang kertas atau uang tunai itu bakal benar-benar tergeser banget dengan adanya uang digital? Belum bisa dibilang seperti itu ya, 10 atau 20 tahun, karena kita melihat dari kayak misalkan kita dari atau namanya uang digital, misalkan dari flash atau e-money, kita melihat sudah berapa tahun itu berlaku. Saya rasa kalau nggak salah lebih daripada 5 tahun. Iya, benar. 5 tahun, dan kita bisa ngeliat jumlah penduduk. Jumlah penduduk kalau misalkan kita bilang lebih banyak di kota daripada di desa, memang benar. Karena sekarang adanya perpindahan dari desa ke kota untuk mencari peluang kerja, ya kan? Cuman jangan pula kita melihat bahwa yang di desa itu harus menggunakan digital itu, dan itu tidak akan, memang nggak jauh beda ya, tidak bisa kita pungkiri kalau misalnya nantinya ya sudah, karena ada digital berarti untuk cashlessnya, tunainya agak berkurang. Memang banyak di beberapa negara seperti itu, tapi kita mesti ngeliat dulu bagaimana teknologi kita, dan mudah-mudahan bisa berkurang, akhirnya biaya percetakan juga akan bisa berkurang. Bisa jadi, tapi mungkin kalau untuk 10 sampai 20 tahun saya rasa belum ya. Masih akan panjang lagi. Oke, jadi yang penting sekarang kita belajar dulu aja ya gimana caranya menggunakan uang digital. Nah, kalau ngomong masalah uang, ini Aulia juga pernah dengar katanya uang rupiah itu mau itu yang pengurangan nolnya itu yang banyak itu, gimana itu menurut Bapak? Nah, itu namanya redominasi. Iya. Jadi ada pengertian gini, redominasi itu adalah pengurangan 3 digit di belakang. Iya.
Misalkan 100.000 jadi 100, ya kan? Itu. Kalau ingat atau kalau kalian tahu, pernah nggak dengar centering? Belum. Nah, kita lihat sejarah dan kita lihat sejarah, nanti kita akan bedakan ya. Kalau centering itu pemotongan uang. Jadi zaman dahulu kala, pada saat ekonomi kita itu nggak bagus karena masih zaman penjajahan, itu pemerintah Republik Indonesia itu melakukan centering. Nah, centering itu adalah misalkan kita punya uang 1.000 rupiah, itu dipotong jadi 500. Itu dipotong. Nah, kalau redenominasi itu bisa dilakukan kalau ekonomi kita sehat. Nah, ekonomi kita sehat, ekonomi kita stabil, itu bisa, tapi itu kan bukan pemotongan, tapi penghilangan 3 digit 0 di belakang. Jadi dalam sejarah kita pernah mengalami pemotongan. Jangan sampai pada saat kita melakukan redenominasi, nanti masyarakat akan berpikir, wah, uang ini dipotong. Jadi untuk saat ini kita masih terus melakukan penjajakan ya, masih terus melakukan uji coba gimana ya masyarakat kalau misalkan kita sebut seperti itu. Karena di beberapa negara akhirnya tidak berhasil, seperti di Turki. Itu tidak berhasil dan akhirnya menjadi inflasi karena mereka nggak percaya dengan uangnya gitu. Dikira mungkin nilainya jadi turun gitu. Nah, akhirnya sama dengan itu centering itu, pemikirannya, oh, uang kita dipotong gitu. Padahal sebenarnya nilainya itu sama gitu ya. Nilainya sama dan itu masih dalam penjajakan kita. Mudah-mudahan ya masyarakat mau ngerti, tapi kita juga pelan-pelan ya seperti itu. Itu kalau dia. Apakah memang kebijakan tersebut itu cocok gitu untuk memajukan perekonomian kita? Kalau memajukan sebetulnya tidak ya. Kalau secara penghitungan itu penghitungan akuntansi. Coba kalau misalnya kita nulis atau mengetik 1 miliar, apa semua mengerti 1E9? Nolnya kan 9 kan? Itu kan hanya rumus accounting kan? Kalau misalkan kita menggunakan redenominasi, berarti kan nolnya 3 hilang. Itu kan lebih menyimpelkan aja kan. Sebetulnya juga redenominasi itu udah dipakai oleh pedagang kita di sini. Coba kalau misalnya kau lihat, coba tanya sama kakak atau sama bapaknya. Misalkan nanya gini, kalau misalnya beli barang, mobil misalkan, atau jual motor gitu, tanya, gimana sih kalau nanya orang gitu kan? Mereka rata-rata nanya gini, itu motor Mio berapa harganya? 10.000. 10.000 itu jangan dikira 10.000. 10 juta. Rupanya jadi 10 juta. Itu yang dipakai oleh pedagang-pedagang atau bahasa singkat-singkat kayak gitu. Kalau saya rasa itu, jadi kalau ekonomi kuat baru kita bisa. Berarti masyarakat kita maju, mengerti. Tapi kalau ekonomi kita enggak, ya kita jangan paksakan juga seperti itu. Oke, jadi harus lihat sikonnya dulu nih ya, gimana keadaan perekonomian dan pengetahuan masyarakat juga perlu. Tapi terkadang masyarakat ini memang kalau pengetahuan mengenai literasi keuangan itu memang masih kurang. Bagaimana nih cara Bapak menanggapi hal tersebut? Nah, itu memang tugas kita Bank Indonesia, makanya salah satunya di beberapa program kita di Bank Indonesia dengan adanya awal tadi 3D, 3J, dan sekarang kita lebih masyarakat lagi dengan CBP dan dibantu juga oleh kementerian, oleh pemerintah dari apa yang kita sarankan dan kita buat aturan. Gampangnya misalkan kita harus wajib menggunakan rupiah di NKRI ini, jika tidak menggunakan ada sanksi hukumnya dan pemerintah mendukung kayak itu. Dan itu akan kita terus lanjutkan edukasi dari mulai SD sampai ke ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, terus yang kuliah, perbankan, itu akan kita selalu adakan edukasi setiap saat. Kapanpun dibutuhkan, Bank Indonesia siap membantu untuk edukasi seperti itu.
Nah, balik lagi ke yang masalah uang digital ini. Kan kalau masyarakat luas itu memang masih banyak yang tidak melek akan teknologi. Nah, itu apakah ada cara dari Bank Indonesia agar mereka tuh juga bisa paham gitu dengan adanya uang digital? Nah, salah satunya itu kali ya, Kaulia. Jadi di sini Bank Indonesia sedang memasyarakatkan uang digital khususnya dengan kris, transaksi dengan menggunakan kris, ya kan? Itu kan salah satu digital juga kan. Uangnya tidak kelihatan tapi transaksinya ada dan tetap yang dipakai rupiah. Nah, salah satunya adalah bahwa Bank Indonesia juga telah melakukan kris border. Kris border itu artinya bahwa kita melakukan kerjasama pembayaran dengan menggunakan kris itu kepada 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Pembayaran menggunakan kris secara otomatis dan akan dikonversi dengan mata uang yang negara-negara bersangkutan. Nah, disitulah Bank Indonesia lagi terus setiap tahun akan terus bertambah yang menggunakan kris terus bertambah sampai di pelosok-pelosok. Transaksi itu akan terus digencarkan menggunakan kris, dan itu kan memang benar-benar digitalisasi. Kita mengajak belajar dari mulai pasar tradisional sampai pasar modern. Itu Kaulia, salah satunya seperti itu. Tapi kalau ke pelosok itu kan, kalau kris itu kan pastinya perlu kuota kan, perlu sinyal. Tapi kan kalau pelosok itu kadang sinyalnya masih agak susah. Nah, itu gimana? Nah, itu kan kita balik lagi kalau lihat tidak semua itu teknologi itu sampai ke pelosok kan. Kita butuh kerjasama dengan pemerintah, kita butuh kerjasama dengan daerah. Nah, kalau untuk daerah memang kita belum memaksakan untuk menggunakan kris yang tadi itu dia. Butuh pulsa, butuh HP, butuh ya selama ini yang kita tahu bahwa HP itu hanya digunakan untuk call, untuk WA, berkomunikasi. Untuk komunikasi biasa aja, tapi untuk transaksi. Nah, kalau kita berbalik kris lah, berarti kan dia harus punya rekening. Nah, bank itu sudah bisa belum teknologinya juga masuk seperti di sana? Apa mobil banking bisa ada di sana kan gitu kan? Nah, itulah yang perlu kita jajaki dengan pemerintah pusat, seperti misalkan nantinya akan banyak BTS di setiap daerah. Tapi untuk saat ini kita masih adakan dengan menggunakan kas keliling atau pengedaran di luar daripada kota provinsi. Oke, kalau kami sendiri nih sebagai generasi muda, ada nggak nih yang bisa kami lakukan untuk berkontribusi memajukan perekonomian nih dari segi keuangannya? Apa ya? Bisa sekarang gini, banyak kesempatan, banyak inovasi yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Jadi misalkan gini, dia akan melakukan apa sih yang akan saya lakukan gitu kan? Bisa buat seperti satu komunitas atau bisa buat suatu anggota. Misalkan Kaulia ada berapa teman dekat, 5 orang misalkan, kita buka aja. Misalkan kita bikin kue yuk, akhirnya dipasarkan secara online. Nah, itu salah satu meningkatkan ekonomi. Akhirnya beli. Nah, nanti dari Kaulia, dari 5 orang itu kan akhirnya bisa menabung, bisa berinvestasi untuk apa lagi. Itu salah satunya, itu yang sederhana ya. Dari situ aja udah bisa. Dan yang jelas, gunakan uang sebijaksana mungkin. Jangan terlalu boros, jangan terlalu over untuk kemauan belinya. Konsumtif lah istilahnya, saya rasa itu Kaulia. Oke, Sobat Jubel, jadi benar-benar caranya itu benar-benar sederhana banget nih ya untuk kita berkontribusi untuk memajukan segi keuangan. Nah, mungkin ada nggak nih pesan atau harapan Bapak untuk kami siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang? Ya, terima kasih semuanya kepada teman-teman dari SMA 17 Palembang ini. Mungkin pesan satu dari kami Bank Indonesia bahwa jagalah uang rupiah kita, jagalah kehormatan uang rupiah kita, karena di situ ada tanda pahlawan kita, ada pakaian-pakaian adat kita, ada pesona alam kita. Dengan kita menjaga nama baik pahlawan kita, daerah kita, adat kita, maka negara Indonesia akan selalu menjadi negara yang maju. Jadi tolong dijaga,
Dalam artian cinta, bangga, paham rupiah. Terima kasih. Oke Pak, sebelum kita menutup nih podcast kita pada hari ini, mungkin ada nggak nih moto hidup supaya kami pun juga semakin lebih terinspirasi lagi? Moto hidup untuk kalangan muda, kalau menurut saya itu istilahnya untuk anak-anak saya, karena anak saya juga mungkin seusia Kauliah. Jadilah anak-anak muda yang mandiri, dapat berhemat, dapat menabung, dan yang jelas mempunyai etika yang sopan santun yang luar biasa. Saya rasa itu. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya telah mengobrol nih dengan saya Aulia Nafisatun Ramadhani. Terima kasih juga untuk Sobat Jubel yang telah menonton podcast ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.